Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Prabu Klono Sewandono. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang pengertian, prinsip, konsep, pertunjukan tradisional, dan juga perkembangan pariwisata di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni pertunjukan dari beberapa ahli dan dari pengertian umum. Seni pertunjukan merupakan salah satu bentuk seni yang kompleks karena pada seni pertunjukan tidak hanya melibatkan satu jenis, namun komponennya melibatkan berbagai jenis karya. Seperti pada pertunjukan teater, seni yang ditampilkan bukan hanya seni peran, melainkan gabungan antara seni peran, seni musik, dan seni rias untuk kostum dan make up yang dikenakan para pemain. Seni pertunjukan tidak dapat berdiri sendiri, maka dari situ seni disebut sebagai bentuk seni yang kompleks. Terdapat pengertian dari beberapa ahli tentang seni pertunjukan. Yang pertama yaitu menurut Murgianto. Seni pertunjukan merupakan sebuah tontonan yang memiliki nilai di mana tontonan tersebut disajikan sebagai pertunjukan di depan penonton. Sal Murgianto juga mengatakan bahwa kajian pertunjukan adalah sebuah disiplin baru yang mempertemukan ilmu-ilmu seni di satu titik dan antropologi di titik lain dalam suatu kajian interdisiplin dan etnologi tari. Kedua yaitu dari Sudarsono. Menurut Sudarsono, seni pertunjukan adalah sebuah rumpun seni yang berfungsi sebagai sarana ritual, hiburan pribadi, dan presentasi estetis yang mengajarkan bagaimana selayaknya manusia berperilaku sosial. Menurut Anantarvi, seni pertunjukan adalah sebuah media yang digunakan untuk mengekspresikan atau menyampaikan pesan moral kepada penonton dalam bentuk dialog ataupun gerakan. Menurut Muhyani, seni pertunjukan adalah sebuah media untuk mengekspresikan cipta, rasa, dan karsa manusia. Menurut Bagus Susetyo, seni pertunjukan adalah sebuah ungkapan budaya, wahana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan perwujudan norma-norma estetik artistik yang berkembang sesuai zaman dan wilayah di mana bentuk seni pertunjukan itu tumbuh dan berkembang. Konsep pertunjukan. Konsep pertunjukan dalam seni itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah seni rupa. Seni rupa terdiri atas seni rias, seni lukis, seni relief, seni bangunan, dan seni patung. Yang kedua adalah seni suara. Seni suara itu terdiri atas seni vokal, seni instrumental, dan seni sastra, yaitu prosi dan puisi. Yang ketiga adalah seni drama. Seni drama itu gabungan dari seni rupa dan seni suara atau seni film. Dalam ilmu antropologi, konsep tentang kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan menjadi milik manusia dengan cara belajar. Adapun wujud kebudayaan adalah ide, hasil karya, dan tindakan. Istilah seni pertunjukan serta seni pertunjukan budaya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah sebuah pedanan dari istilah performing art atau culture performance. Prinsip-prinsip seni pertunjukan. 1. Kesatuan. Kesatuan merupakan salah satu prinsip yang menunjang agar seni saling terpadu antara satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan komposisi yang indah dan mengagumkan. 2. Keselarasan. Keselarasan merupakan kaitan antara kedekatan unsur yang memiliki perbedaan dalam bentuk pencahayaan serta warna, sehingga menghasilkan sebuah karya seni yang indah. 3. Penekanan. Penekanan merupakan prinsip yang memberikan kesan perbedaan dari dua unsur di mana saling berlawanan tetapi berdekatan, di mana hasilnya akan membuat karya seni tidak bersifat monoton. 4. Irama. Irama merupakan prinsip yang mempunyai bentuk pengulangan antara satu unsur atau lebih dengan teratur. Biasanya pengulangan ini berupa garis, bentuk, atau varian dari warna. 5. Gradasi. Gradasi merupakan susunan dari warna yang berdasarkan pada tingkatan tertentu pada suatu karya seni. Dengan adanya gradasi akan membuat karya seni yang dihasilkan menjadi lebih hidup. 6. Kesebandingan. Kesebandingan mengacu pada keteraturan dan kesesuaian dari karya seni,
yang diciptakan. Intinya, ukuran dalam unsur seni mempunyai perbandingan yang proporsional. 7. Komposisi. Komposisi merupakan organisasi dari unsur seni di mana dalam penyusunannya dalam bentuk yang teratur, serasi, serta menarik. 8. Keseimbangan. Keseimbangan merupakan prinsip dalam seni yang mempunyai ketanggung jawab pada satu pesan dari unsur-unsur seni, di mana hasilnya yang diciptakan akan menjadi suatu daya pikat pada penikmat karya seni. Bidang jasa pelayanan yang berkaitan dengan pariwisata mungkin sudah berkembang sejak zaman Indonesia purba, khususnya Jawa kuno abad ke-8. Beberapa panel relief di Borobudur menggambarkan adegan penjual minuman, semacam warung, kedelai, atau rumah makan, serta ada bangunan yang di dalamnya ada orang tengah minum-minum atau bersenang-senang. Mungkin menggambarkan rumah minum atau penginapan. Indonesia memiliki catatan sejarah kebudayaan pariwisata sejak abad ke-14. Kakawin Nagari Kertagama mencatat bahwa Raja Hayam Wuruk telah mengelilingi kerajaan Majapahit yang kini menjadi daerah Jawa Timur menggunakan pedati dengan iringan-iringan pejabat negara. Catatan perjalanan Bujangga Manik, seorang resi penggelana Hindu dari Pakuwon, Pajajaran yang ditulis pada abad ke-15, menceritakan perjalanannya keliling Pulau Jawa dan Bali. Meskipun perjalanannya bersifat ziarah, namun kadang-kadang ia menghabiskan waktu seperti seorang pelancong zaman modern, duduk mengipasi badannya dan menikmati pemandangan di daerah puncak, khususnya Gunung Gede yang dia sebut sebagai titik tertinggi dari kawasan Pakuwon. Sekian. Setelah bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada abad ke-19, daerah Hindia Belanda mulai berkembang menjadi daya tarik bagi para bangsa Belanda. Pada tanggal 13 April tahun 1908, Gubernur Jenderal memutuskan untuk membentuk biro wisata yang disebut dengan Vereniging Toeristenwerken di Batavia. Kemudian, pada tahun 1911, sudah tiada lagi hambatan untuk berwisata ke Hindia Belanda karena transportasi yang sudah dimudahkan. Selanjutnya, Pulau Jawa menjadi destinasi yang paling mahal karena tingginya biaya kapal uap dari Singapura ke Batavia. Kemudian, mulai bermunculan hotel-hotel seperti Hotel Des Indes di Batavia, Hotel Oranye di Surabaya, Hotel De Boer di Medan, dan masih banyak lagi. Setelah itu, Biro Usaha membuat buku panduan objek wisata di Indonesia, sehingga Bali mengalami peningkatan wisata mancanegara. Taman Nasional Batimurung Bulu Sarung di Sulawesi menjadi salah satu tujuan destinasi wisata para turis hingga pada tahun 1983. Pada 1 Juli 1947, pemerintah Indonesia berusaha membangkitkan kembali sektor pariwisata di Indonesia dengan membentuk Badan HONET atau Hotel National and Tourism yang diketuai oleh Raden Cipto Ruslan. Kemudian, pada tahun 1952, Presiden Republik Indonesia membentuk panitia interdepartemen yang bertugas untuk menjajaki kemungkinan terbukanya kembali Indonesia sebagai tujuan wisata. Pada masa Orde Baru, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia bertumbuh secara perlahan. Pemerintah pernah mengadakan program untuk meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan asing ke Indonesia yang disebut dengan Tahun Kunjungan Indonesia. Program ini meningkatkan kunjungan turis internasional hingga 400.000 orang. Selain itu, pada tahun 1992, pemerintah mencanangkan dekade kunjungan Indonesia, yaitu tema tahunan pariwisata sampai dengan tahun 2000. Kepercayaan dunia internasional terhadap pariwisata Indonesia mulai mengalami penurunan pada insiden pengeboman Bali pada tahun
2002 yang menyebabkan penurunan wisatawan yang datang ke Bali sebesar 32%. Aksi teror lainnya seperti bom Zurich pada tahun 2003, pengeboman kedutaan besar di Australia, bom Bali 2005, dan bom Jakarta 2009 untuk memengaruhi jumlah kedatangan wisatawan ke Indonesia. Aksi terorisme di Indonesia ini mengakibatkan dikeluarkannya peringatan perjalanan oleh beberapa negara seperti Australia dan Britania Raya pada tahun 2006. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengadakan program tahunan kunjungan Indonesia 2008 untuk meningkatkan jumlah wisatawan Nusantara dan wisatawan asing ke Indonesia. Selain itu, program ini sekaligus untuk memperingati 100 tahun kebangkitan nasional Indonesia. Dana yang dikeluarkan untuk program ini kurang lebih sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat yang sebagian besar digunakan untuk program pengiklanan dalam maupun luar negeri. Hasil dari program ini adalah meningkatkan jumlah wisatawan asing yang mencapai 6,2 juta wisatawan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,5 juta wisatawan. Sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia melanjutkan program Tahun Kunjungan Indonesia pada tahun 2009 dengan target 6,4 juta wisatawan dan perolehan biaya visa sebesar 6,4 miliar dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia mencanangkan kembali Tahun Kunjungan Indonesia serta Tahun Kunjung Museum 2010. Program ini dilakukan untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap museum dan meningkatkan